Pengen banget ya punya karir jangka panjang di bidang pertanian Jepang? Nah, kalian datang ke tempat yang tepat. Kali ini kita bakal kupas tuntas soal ujian pertanian SSW level 2. Ini tuh langkah krusial yang benar-benar bisa mengubah masa depan kalian. Yuk, langsung aja kita mulai. Jadi, kenapa sih ujian ini penting banget? Gini, simpelnya, ini adalah kunci yang membuka pintu menuju stabilitas dan karir jangka panjang di sektor pertanian Jepang yang dinamis. Anggap aja ini tiket emas kalian. Dan coba deh bayangin apa yang ada di balik pintu itu. Dengan visa SSW level 2, kalian gak perlu lagi pusing mikirin batas waktu tinggal. Kalian bisa banget naik jabatan jadi supervisor, merencanakan masa depan, dan benar-benar membangun kehidupan yang mapan di Jepang. Wah, ini sih hadiah utamanya kan? Udah siap? Oke, ini dia peta jalan kita. Kita bakal bahas kenapa ujian ini penting, detail ujiannya kayak apa, siapa aja yang boleh ikut, apa aja materinya, seberapa susah tantangannya, dan yang paling penting nih, strategi Jitu biar bisa lulus. Lengkap. Oke, pertama-tama kita pahami dulu intinya ya. Ujian ini tuh bukan sekedar tes biasa. Ini adalah jembatan resmi yang bakal nyambungin kalian ke semua keuntungan jangka panjang yang kita impikan tadi. Nah, nama resminya itu Tugo no Gyogi no Sokutei Shiken. Gampangnya gini, ini adalah tes yang dirancang pemerintah Jepang buat mastiin kalian punya keahlian pertanian setara level manajer. Ini bener-bener standar emasnya deh. Terus, siapa yang ngadain? Namanya Kamar Pertanian Nasional Jepang atau Zenkoku no Gyokai Gisho. Anggap aja mereka itu kayak penjaga gerbangnya yang mastiin cuma para ahli yang benar-benar terampil yang bisa lolos ke level selanjutnya. Sekarang, perhatiin baik-baik detail teknisnya. Pertama, dan ini paling penting, ujiannya 100% dalam bahasa Jepang. Nggak ada terjemahan sama sekali. Formatnya CBT atau tes di komputer. Waktunya cuma 60 menit buat ngerjain sekitar 50 soal. Jadi, harus pinter-pinter atur waktu ya. Oke, pertanyaan super penting berikutnya. Kalian memenuhi syarat nggak ya? Mari kita cek bareng-bareng, siapa tahu kamu bisa langsung daftar. Syarat dasarnya ada 3 nih. Pertama, umur minimal 17 tahun pas hari ujian. Kedua, punya visa yang sah kalau tesnya di Jepang. Dan ketiga, ini dia nih yang jadi penentu utamanya, pengalaman kerja kalian. Nah, soal pengalaman kerja ini kuncinya. Ada 2 jalur, dan kalian cuma perlu penuhi salah satu aja, nggak usah dua-duanya. Jalur pertama, punya pengalaman minimal 2 tahun sebagai supervisor, jadi kalian udah biasa ngatur tim dan proses kerja. Atau jalur kedua, punya pengalaman praktek langsung di lapangan minimal 3 tahun. Coba deh mana yang paling pas sama riwayat kerja kalian? Oke, anggaplah kalian udah memenuhi syarat. Sekarang saatnya kita bedah isi ujiannya. Kira-kira apa aja sih yang bakal nongol di layar komputer nanti? Pertama, kalian harus milih spesialisasi. Mau pertanian tanaman pangan atau peternakan. Simpelnya, kalian lebih jago di tanaman nanam atau lebih ahli ngurusin hewan ternak. Pilihan ini penting banget karena bakal nentuin semua soal yang kalian hadapi. Ujiannya sendiri punya 2 jenis soal. Pertama, GAKA atau tes teori, isinya pilihan ganda. Kedua, Jitsugi atau tes praktek. Nah, di sini kalian bakal dikasih lihat foto atau gambar, terus diminta buat ngambil keputusan. Tapi ingat ya, walaupun soalnya pakai gambar, semua penjelasan dan pilihan jawabannya tetap full bahasa Jepang. Ini sering jadi jebakan loh. Biar makin kebayang, nih saya kasih contoh. Kalau kalian ambil pertanian tanaman pangan, tes teorinya mungkin nanya soal prosedur keselamatan kerja. Terus pas tes praktek, bisa jadi kalian dikasih foto daun dan diminta buat mengidentifikasi penyakitnya. Kelihatan kan bedanya? Oke, sekarang kita ngobrol jujur-jujuran ya. Ujian ini nggak gampang. Kita perlu lihat tingkat kesulitannya secara realistis, biar kalian bisa siapin mental dan strategi yang paling pas. 30%. Coba, biarin angka itu meresap dulu. 30%. Kedengerannya kecil banget kan? Dan ada alasan yang sangat kuat di baliknya. Nah, ini dia konteksnya yang bikin kaget. Menurut pedoman resminya, angka kelulusan 30% itu ditargetkan buat orang-orang yang punya pengalaman kerja 7 tahun atau lebih. Ini bukan ujian buat pemula, ini benar-benar tes buat validasi para veteran di lapangan. Jadi, apa aja sih yang bikin susah? Pertama, udah pasti, bahasa Jepang. Nggak ada ampun. Kedua, kalian harus hafal sekitar 100-150 istilah teknis pertanian.
banyak banget. Ketiga, soal yang pakai gambar pun jebakannya ada di teks Jepangnya. Dan yang terakhir, ini yang paling krusial. Ujian ini bukan ngetes cara kalian bertani, tapi cara kalian mengelola sebuah pertanian. Levelnya beda banget. Eits, tapi setelah dengar tantangannya, jangan langsung ciut ya. Justru sekarang kita masuk ke bagian yang paling memberdayakan. Gimana caranya kita taklukkan ujian ini? Ada kok jalannya. Ini dia rencana aksi 4 langkah yang bisa kalian ikutin. 1. Kuasai kosakatanya. Ini wajib, nggak bisa ditawar. 2. Pahami teorinya sampai ke akar-akarnya. 3. Latih terus mata kalian buat ngerjain soal-soal visual, biar cepet nangkep. Dan 4. Lakukan simulasi ujian berulang kali. Biasain diri sama tekanan waktu 60 menit itu. Pada akhirnya teman-teman, nggak ada jalan pintas. Kelulusan kalian itu bergantung sepenuhnya sama kerja keras, dedikasi dan persiapan yang fokus. Semuanya ada di tangan kalian. Jadi setelah kita bedah semuanya, pertanyaannya tinggal satu. Kalian siap nggak buat mengambil langkah pertama untuk membangun masa depan impian di Jepang? Karena perjalanan kalian dimulai dari sekarang.